Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Salma Fitri, Ketua Kelompok dari Kelompok 4, yang beranggota Alia Rosalia, Najwa Maulida, Rahma Aulia, Ridho Hazik, Anissa Hilda, Rizky Ramadan, Salwa Melia, dan Rahel Olivia. Saya akan membacakan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Berikut ini kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Kelebihan desentralisasi 1. Struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 3. Dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Kelemahan desentralisasi 1. Keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. 2. Desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan. 3. Memerlukan biaya besar. Adapun hubungan antara asas desentralisasi dengan otonomi daerah adalah hubungan sebab akibat. Otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Jadi, dapat disimpulkan desentralisasi telah melahirkan otonomi. Kata otonomi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu autonomia atau autonomos. Dengan auto berarti sendiri dan nomos berarti aturan atau undang-undang. Jadi, otonomia diartikan sebagai hak untuk mengatur dan memerintah sendiri atas inisiatif sendiri dan kemampuan sendiri. Jadi, dapat disimpulkan otonomi daerah terdapat 3 musdabatur, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri. Yang kedua, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketiga, otonomi daerah merupakan daerah yang masih berada dalam kesatuan NRI, bukan membentuk negara dalam negara. Adapun tujuan dari otonomi daerah diantaranya adalah 1. Pendidikan politik, kedua, menciptakan stabilitas politik, yang ketiga, mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah, yang keempat, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik tingkat lokal. Yang kelima, otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. Yang keenam, pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi masyarakatnya. Prinsip-prinsip otonomi daerah. A. Otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang. B. Otonomi nyata, yaitu untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. C. Otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan pemberian otonomi. Adapun asas-asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. A. Nilai utaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. B. Dimensi politik, dimensi administrasi, kabupaten atau kota. C. Prinsip kesatuan, real dan tanggung jawab, pemberdayaan, penyebaran, dan keserasian. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah ke desa atau kabupaten untuk melaksanakan tugas tertentu. Penyelenggara negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan perundang-undangan, yudikatif yaitu lembaga yang mengadili perkara hukum di Indonesia, legislatif yaitu lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintahan memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Fungsi pelayanan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. 2. Fungsi pembangunan yang berhubungan dengan di sektor pembangunan. 3. Fungsi pemerintahan umum menjalankan tugas pemerintah umum regulasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur tentang urusan pemerintahan. Urusan-urusan tersebut adalah yang pertama, urusan pemerintahan absolut. Adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan kongruen. Adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan kongruen diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pembagian urusan, yaitu prinsip akuntabilitas adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan. Yang kedua, prinsip efisiensi adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Yang ketiga, prinsip eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Yang keempat, prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan kriteria pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah 1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara. 2. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien bila dilakukan pemerintah pusat. Kelima, urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi dan kabupaten kota memiliki pemerintahan daerah. Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Adapun perangkat daerah, yaitu 1. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Yang kedua, perangkat daerah kabupaten atau kota yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan keamanan. Fungsi pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah yang pertama, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, menjalankan otonomi seluas-luasnya. Yang ketiga, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 18B Ayat 1 menyatakan, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.
Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah atau gubernur atau bupati dan atau wali kota. Masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan perda baik lisan maupun tulisan karena materi muatan perda berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Perkembangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku pemerintahan daerah. Artinya, kepala daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi A. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. B. Pemberian dana bersumber dari pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. C. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang diterapkan dengan undang-undang. D. Pemberian pinjaman dana atau hibah dan dana darurat dan insentif atau fiskal. Penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi A. Pengelolaan dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. B. Menyinkron pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan pemerintahan pusat dan C. Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas bantuan. Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan oleh pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah yang lain, yang meliputi A. Bagi hasil pajak dan non-pajak antar daerah. B. Pendanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar daerah. C. Pinjaman dan atau hibah antar daerah. D. Bantuan keuangan antar daerah. E. Penggunaan dana otonomi khusus. Sumber pendapatan daerah terdiri atas A. Pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD yang lain atau yang sudah sah. B. Pendapatan dana dari pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus dan keistimewaan, dana desa, dan dana antar daerah yang berasal dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. C. Pendapatan daerah yang lain atau yang sah. Secara struktural, pemerintah pusat merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah di tingkat nasional, sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Salah satu contoh program yang belum tercapai dalam pelaksanaannya yaitu program penanggulangan kemiskinan. Sampai saat ini bukannya berkurang, malah semakin bertambah jumlahnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, malas bekerja, beban hidup keluarga, dan keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Ada 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi urusan tugas dan wewenang antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fungsi berskala nasional sesuai dengan ekstensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.
2. Fungsi pelayanan masyarakat yang disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola untuk pemerintah pusat. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal dikelola oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan melibatkan masyarakat yang khusus. Menurut Asep Nurjaman, ada beberapa alternatif bagaimana hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun, yaitu sebagai berikut. A. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan memberikan kekuasaan yang besar kepada hukum atau highly centralized. B. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan cara memberikan wewenang yang besar kepada daerah highly decentralized dengan nama confederal system. C. Hubungan pusat dan daerah berdasarkan sharing antara pusat dan daerah. Sistem ini disebut sistem federal atau federal system yang banyak diadopsi oleh negara-negara besar dengan pluralisme etnik seperti Amerika Serikat, Kanada, India, dan Australia. Saya Dia Salma Fitri akan menjawab soal dari Aura Rafilah. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur dengan jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan, sebutkan 3 tujuan otonomi daerah di Indonesia. Tujuan otonomi daerah di Indonesia yang pertama yaitu pendidikan politik, yang kedua menciptakan stabilitas politik, dan yang ketiga mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Saya Rahma Aulia akan menjawab pertanyaan dari Rafli Ramadan. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Ada dua kelompok yang berpendapat tentang desentralisasi. Yang pertama, Anglo-Saxon. Anglo-Saxon ini punya pendapat kalau desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik ke pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Yang kedua ada kontinental. Kelompok kontinental ini cuma membedakan desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi kewarganegaraan. Jadi mereka nggak memberikan pengertian yang terlalu jelas. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.